Di video kali ini aku mau membahas tema yaitu kambing hitam dalam narik sukma, teman-teman. Jadi di dalam istilah orang-orang yang menggunakan ilmu hitam tuh ada nyebutkan kami bisa membunuh tanpa menyentuh katanya. Sebenarnya pada hakikatnya mereka tetap menyentuh, tapi yang mereka sentuh adalah sukma bukan raga gitu loh. Sukma itu ada kaitannya dengan raga sejauh apapun dipisah, dan ketika seseorang bisa mengontrol sukma kita, maka dia akan bisa menyakiti raga kita, melewati sukma kita, teman-teman. Itulah jadinya membunuh tanpa menyentuh. Sebenarnya tetap menyentuh, tapi yang disentuh sukma, teman-teman. Dan menurut di dalam perjalananku ini aku melihat dua tipe ya dalam orang menarik sukma ini. Mungkin akan ada beberapa tipe lagi yang mungkin aku tidak tahu gitu. Tapi yang di perjalanan ini dari 2018 sampai 2026 ini aku melihat ada dua tipe ketika orang menarik sukma itu. Ada yang langsung dibikin sakit. Jadi ketika ditarik sukmanya langsung disakitin gitu, yang ngebuat akhirnya raganya tuh sakit langsung drop gitu loh. Kayak tiba-tiba muntah darah, tiba-tiba eh, linglung gitu kan, tiba-tiba nggak bisa bangun dari tempat tidur kayak orang kayak kaku gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kan sangat kelihatan ya bahwa itu bukan medis. Si korban pun akan ngerasa, wah ini kayaknya aku diguna-guna nih, dan pastinya orang sekitarnya pun juga akan berpikir seperti itu, teman-teman. Nah, itu sebenarnya menyeramkan kalau dilihat kan. Tapi itu lebih istilahnya tuh lebih lebih ringan daripada yang nanti kedua, tipe kedua yang aku jelaskan. Kenapa? Karena ketika kita sadar itu bukan medis, kita akan mencari obatnya ke non medis kan. Nah, itu akan lebih cepat penanganannya gitu, dan kita tahu itu bukan medis gitu. Jadi kita nggak berlarut-larut gitu kan. Kalau nemu orang yang ngobatin yang bisa ya sembuh gitu kan. Tapi banyak juga sih orang yang mungkin ya langsung meninggal ketika sukmanya ditarik dan langsung disakitin gitu. Ada juga gitu loh. Tapi kalau yang masih bertahan itu masih bisa diobatin, teman-teman. Dan dia akhirnya nggak mikir ke arah yang salah. Sedangkan tipe yang kedua ini ditarik sukmanya untuk dikontrol pikirannya gitu, teman-teman. Jadi gini, sukma itu di dalam badan kita itu kan ada 7. Sukma itu adalah sifat, karakter, pola pikir kita atau kewarasan kita, teman-teman. Raga kita nih bergerak sesuai dengan sukma-sukma kita gitu loh. Nilai-nilai yang dipegang oleh sukma-sukma kita. Seperti itulah raga kita nih menjalankannya gitu loh. Nah, ketika sukma itu ditarik oleh pelaku, teman-teman, dan bisa dia tundukkan, dia kontrol, artinya nurut sama dia dan dia masukkan medianya di dalam sukma tersebut masuk ke dalam raganya, itu nanti dia bisa kontrol pikiran dari si korban itu dari jauh untuk diarahkan sesuai dengan apa yang pelaku mau gitu loh. Dan akhirnya raga ini akan mengikuti perintah si pelaku melalui sukma korban tersebut, dan akhirnya merubah karakter korban atau nilai-nilai yang korban uh, ambil selama ini itu menjadi berubah gitu loh. Tapi sedikit-sedikit, sedikit-sedikit gitu loh. Dan itu akan dimunculkan dulu tuh kayak hal masuk akalnya gitu supaya si korbannya nggak curiga dan orang sekitarnya pun juga nggak curiga. Misalkan gini, dia pengen bikin karakter dari si korban ini berubah, berubah kan. Dia bikinlah dulu, dia misalkan diadu domba dulu tuh sama sahabatnya gitu. Ketika dia bertengkar sama sahabatnya dan putus hubungan gitu kan sama sahabatnya, terus barulah satu kepribadian dia diubah tuh menjadi emosian, supaya nanti diri dia sendiri akan merasa, oh aku jadi emosian kayak gini karena aku mungkin kehilangan sahabatku gitu loh. Dan orang sekitarnya pun akan mikir triggernya itu gitu loh, teman-teman. Padahal bukan, padahal itu sukmanya diubah orang gitu dan dia nggak sadar. Nah, eh, kambing hitam ya, kita masuk ke tema kita, kambing hitam. Nah, kambing hitam ini digunakan oleh pelaku agar membiaskan siapa pelaku sebenarnya, teman-teman. Jadi gini, misalkan pelaku ini ingin mengontrol
seorang anak gitu kan, agar si anak ini dia putus hubungan dengan keluarganya dan dia tinggal sendirian dan akhirnya bisa mereka kendalikan sesuai dengan apa yang mereka mau. Karena selagi si anak ini, teman-teman, itu masih tinggal sama keluarga atau bersama orang-orang yang sayang sama dia, itu akan susah untuk dikontrol karena pastinya eh, akan ada yang menahan si anak ini ketika anak ini ngelakuin hal-hal yang enggak gitu loh sama orang lain. Ya kan, kalau masih serumah. Beda halnya kalau tinggal sendirian di luar sana. Kita nggak tahu apa yang dilakukan korban gitu loh. Ketemuan sama siapa aja, kita nggak tahu gitu loh. Nah, itu jadi ketika si pelaku ingin mengambil seorang anak itu dari keluarganya, dia akan menarik semua sukma orang di rumah itu, semuanya teman-teman. Bahkan mungkin sampai pembantunya pun ditarik sukmanya gitu loh. Untuk apa? Agar eh, pikirannya tuh diarahkan ke hal-hal yang supaya nanti akan berkonflik gitu loh. Jadi kayak dibikin konflik dulu di awal sebelum sebelum goalsnya itu dibikin dulu konflik di awal, misalnya gini. Si anak ini yang awalnya dia kerja happy-happy aja kan, ngerasa enjoy-enjoy aja, nanti pikirannya itu ditarik, diubah pikirannya yang awalnya dia happy-happy aja nanti didoktrin ya, ini doktrin ya namanya, didoktrin agar ngerasa harusnya kayak umuran kamu tuh nggak kerja loh, harusnya happy-happy loh gitu. Jadi kayak ngerasa ini nggak adil gitu loh. Dan ketika si anak ini kayak mau ngelawan, ah enggak ah ini kan memang nggak apa-apa, nggak bantu keluarga gitu. Nanti keluarganya itu akan dikontrol untuk ngejahatin anak ini gitu loh, dengan mungkin dengan perkataan dikontrolnya atau dengan perbuatan. Misalkan ada yang gini, si orang tuanya ini menyuruh si anaknya misalkan membiayai keluarganya yang lain misalkan. Kamu biayain dong keluarga kamu yang lain, kesian tuh gitu loh. Pikiran si orang tua itu dibikin hal itu nggak apa-apa gitu loh, wajar aja gitu loh. Ya kalau kita ada punya rezeki lebih, kenapa kita nggak bantu keluarga gitu kan? Kan pahala gitu. Nah, dia pikirannya tuh diarahkan ke situ. Sedangkan si anak mikirnya kayak, aku capek kerja gitu loh. Kenapa aku harus ngebiayain orang lain gitu loh, ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi si anak ini dibikin sakitnya tuh deep dulu gitu loh. Tapi dia belum belum pada endingnya tuh untuk melawan. Jadi kayak dibikin, tapi si keluarganya ini juga nggak ngerasa salah karena pikirannya kan dirubah. Kalau kita senormalnya kan kita akan mikir kayak, hmm, wah itu kayak misalkan senormalnya kan kita kan mikir perasaan anak kita kan. Tapi kalau itu enggak, dia kayak diubah aja gitu loh. Kayak oh nggak apa-apa ini wajar gitu kan. Sedangkan si anak pikiran jadi bertentangan gitu loh, bertentangan. Nah, itu adu dombanya, adu domba kecil dulu. Jadi dibikin luka dulu tuh hati si anak tuh sama keluarganya, tapi nggak memberontak, belum memberontak. Dia masih nurut aja, nurut, dibikin nurut dulu, nurut, nurut, nurut. Nah, sampai akhirnya hatinya itu yang awalnya sayang sama keluarga itu udah mentok sakit hati gitu loh. Nah, ketika hati udah berubah kan. Nah, itu kan kalau misalkan si anak meledak, si keluarga akan bingung kenapa anak ini tiba-tiba memberontak gitu kan. Jadi supaya si keluarga nggak mikir si anak ini kenapa-napa, maka dicarikanlah kambing hitam. Kambing hitamnya itu biasanya adalah pacar, teman-teman. Pacar. Jadi dicarikanlah pacar yang memang dari orang yang mereka kontrol juga gitu loh. Jadi sukma itu, teman-teman, itu bisa di bonding dulu sebelum raganya bertemu. Iya, beneran. Jadi misalkan sukmanya ini dikenalkan dulu. Jadi misalnya pelaku ini banyak narik sukma orang, terus dia pengen si anak ini pacaran sama yang lebih tua misalkan. Itu dibonding dulu tuh, dibonding sampai nanti si sukma ini setuju nih bahwa nanti raganya akan pacaran nih. Ya udah, nanti raganya akan dibikin ketemu gitu loh. Kan mereka sama-sama dikontrol raganya. Enak aja tinggal sama-sama pengen jalan ke mall, tiba-tiba ketemu, tiba-tiba ngobrol, merasa nyaman, pacaran gitu loh. Merasa nyaman, kayak rasanya udah kenal lama, ya iyalah sukmanya udah dibonding dari lama. Jadi akhirnya pacaran. Nah, ketika pacaran itu nanti
si anak ini akan dibikinlah bisa ngelawan sama keluarganya, meledak-ledak gitu kan. Jadi ledakan dia itu sebenarnya adalah ledakan luka hati dia atas perilaku keluarganya yang dikontrol si pelaku, yang selama ini memang diredam oleh si pelaku gitu loh. Jadi ketika dia lepaskan, itu ledakannya tuh gede banget gitu loh. Dan keluarganya jadi mikir, oh ini pengaruh buruk si laki-laki gitu loh. Jadi akhirnya mikirnya tuh ke laki-laki itu, padahal si laki-laki itu tidak tahu apa-apa, tidak ngomong apa-apa gitu loh. Jadi kambing hitam. Akhirnya kan si keluarga perempuan akan menghina-hina si laki-laki ini gitu loh, teman-teman. Si laki-laki ini nanti diredam untuk tidak melawan gitu loh. Seolah-olah sabar gitu kan. Tapi dia akan ngerekam apa kata-kata keluarga si cewek ini. Nah, terus akhirnya dikontrol lah untuk pergi dari rumah. Dikontrol lah untuk pergi dari rumah, teman-teman. Nah, di saat pergi dari rumah ini, eh, keluarga kan pasti mencari kan, supaya keluarganya tambah benci, dibikin lah misalkan living together sama pacarnya. Wah, jadi kan tambah benci. Jadi sampai di titik dimana keluarga itu udah gak peduli lagi dia dia jadi apa gitu loh. Baru itu nanti ke step selanjutnya, teman-teman. Jadi gini, eh selama keluarganya masih mencari dia, berarti fokusnya untuk menghancurkan perasaan keluarganya. Selama masih mencari, jadi menghancurkan perasaan keluarganya. Sampai di titik dimana si anak ini udah nggak dipeduliin lagi sama keluarganya, teman-teman. Nah, kalau sudah nggak dipeduliin lagi, nggak dicariin lagi sama keluarganya, nanti mereka tinggal menghancurkan hubungan percintaan dia. Itu pasti gampang, teman-teman, karena menghancurkan ikatan keluarga aja bisa, apalagi cuma pacaran gitu loh. Dibikinlah nanti si cowok ini di sukmanya tuh didekatkan sama cewek lain, atau misalkan si laki-laki ini diputar terus memori ketika keluarga perempuan ini menghina-hina dia, jadi dia sakit hatinya baru aja kerasa gitu loh. Jadi akhirnya putus, ditinggalin sama pacarnya. Nah, ketika dia sendirian kayak gini merasa sedih, disinilah nanti dia akan dikontrol untuk goals atau tujuan pelaku itu loh. Terserah pelaku dia pengen apa dari anak itu. Jadi ketika sedih yang mendalam itu, disitulah nanti dia bisa dikontrol seluruh jiwa raganya gitu loh, untuk menjadi robot dari si pelaku gitu. Dan ini ketika dia jadi robot dari si pelaku, dikontrol pelaku, dia udah nggak bisa ngelawan, teman-teman, karena ya udah nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi ketika dia kenapa-napa, kadang gini, pelaku itu cuma menganggap korban itu seperti mainan, teman-teman. Ketika dia bosan atau si mainan ini sudah tidak berguna lagi, dia akan ditinggal aja gitu. Akhirnya si korban ini akan kayak jadi orang yang hancur gitu loh. Raganya gitu kayak kayak nggak karuan. Nah, di saat raganya nggak karuan kayak gitu, nanti orang-orang yang di sekitar dia akan mikir kayak, oh itu karena dia ngelawan tuh sama keluarganya, makanya karma itu ditinggal pacarnya, habis tinggal pacarnya jadinya hancur kayak gitu gitu loh. Jadi malah nyalain korbannya gitu loh, padahal korbannya dikontrol orang gitu. Gitu. Jadi kayak gitu, teman-teman. Dicarilah kambing hitam untuk mengalihkan pemikiran dari keluarganya itu agar mikirnya ke arah yang pacarnya yang membawa pengaruh buruk, padahal enggak. Aku pernah lagi kejadian yang dicarikan kambing hitam tuh, aku sering sama pasanganku itu dicarikan kambing hitam. Perempuan-perempuan ya biasanya ya, bahwa nih perempuan ini nih yang ngedeketin dia nih, ini yang jahat nih, ngirim pelet nih, gitu-gitu kan. Cuma aku nggak langsung nyerang perempuan itu, teman-teman. Aku mikir, aku selidikin dulu latar belakangnya gitu. Sudah sedetail itu mereka. Jadi kalau aku dan pasanganku itu, jadi pasanganku itu ada pelet dari perempuan masuk ke dalam raga dia yang mengalir ke raga aku. Terus katanya itu peletnya itu dari perempuan yang sangat muda gitu loh. Nah, siapa aku bilang kan? Tiba-tiba si pasanganku dikontrol untuk mengaku pacaran dengan anak di bawah umur. Otomatis logikanya ya kita kan mikir bahwa oh si anak ini melet pasanganku gitu loh. Dan dia bukan bagian dari si pelaku gitu loh. Kayak beda lagi gitu kan.
harusnya kan, dan secara sukma ketemu sama si perempuan itu, dan perempuan itu mengaku bahwa aku tinggalkan dia katanya. Aku ingat banget dulu aku ketemu cewek putih-putih, aku nggak tahu namanya siapa, terus dia bilang tinggalkan dia soalnya dia pacarku katanya gitu. Hah, aku bilang dia kagak ada nafsu deh, aku bilang sama perempuan lain. Enggak kok, nafsu kok gitu. Terus kan enggak, aku gubris saat itu, enggak aku apa-apain, aku tinggalin aja karena aku pikir nih paling eh nggak tahu nih siapa gitu. Pas aku bangun di alam raga buka HP, ada berita pasanganku mengaku pacaran dengan anak di bawah umur, ternyata perempuannya persis wanita yang aku temui di alam sukma waktu aku tidur itu, putih-putih persis. Aku langsung mengenali siapa, aku bilang kan. Otomatis kan kita akan mikir, jadi beberapa hari sebelum aku mimpi itu ada sihir yang masuk ke ragaku dan itu dari perempuan muda, teman-teman. Otomatis harusnya harusnya aku tuh mikirnya pasanganku itu dipelet sama perempuan itu, dan perempuan itu bukan bagian dari si pelaku gitu kan. Supaya aku ini akhirnya sukmaku itu kan ini, teman-teman, kayak apa ya, sukmaku itu semacam bisa berkelahi gitu loh. Mereka berharap aku itu ketika ketemu sukma anak itu mukulin gitu loh. Mukulin gitu atau menyakiti atau bahkan sampai menghabisi dia gitu karena cemburu. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku menyelidiki, ini anak siapa nih? Orang tuanya siapa? Orang tuanya kayak gimana? Aku cek. Loh, ibunya kok melarang kakaknya pacaran sama ini, sama yang lebih tua, kok adiknya dibolehin ya? Lah, nih udah gak beres nih. Udah gak beres nih, aku bilang kan. Terus kayak kuselidikin. Akhirnya awalnya uh, kayak curiga ke anak itu, akhirnya kecurigaan itu nggak mengarah ke situ, dan aku akhirnya, oh nih kayaknya dikontrol juga nih, tapi difitnah anak ini supaya sukmanya dipaksa untuk mengaku bahwa dia bukan bagian dari pelaku gitu loh. Jadi akhirnya sukmanya aku datangin lagi, dan akhirnya baru dia bilang bahwa dia juga dikontrol gitu. Awalnya nggak ngaku, awalnya dia kayak ngerasa dia disuruh sukma itu disuruh bilang itu, bayangkan kalau misalkan aku ini tipe orang yang langsung emosian dan menghajar anak itu gitu loh. Sukmanya aku hajar, raganya hancur, teman-teman. Dan dia pun kalau ketemu aku pasti benci karena aku pernah menyakiti sukma dia. Tapi kan waktu itu aku mikir, ini kayaknya nih enggak deh gitu loh. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya eh wah ini juga korban nih. Ya udah nih kita, kamu mau bantuan apa dek gitu. Jadi manipulasi, teman-teman. Jadi itu manipulasi gitu loh. Manipulasi. Terus pernah juga pasanganku ini dengan mantannya yang waktu dia aja 10 tahun yang lalu. Itu dulu manipulasinya kayak gini. Pasanganku itu waktu itu belum menjadi pasangan sih, kami masih yang temenan aja, cuma sudah ada pembicaraan ke arah sana gitu loh. Eh jadi manipulasinya itu ketika ketika orang yang kubantu itu, ya, jadi kan aku bilangnya orang yang kubantu karena saat itu belum 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 resmi jadi pasangan gitu kan, aku membantu dia. Cuma dimanipulasinya kayak gini. eh itu kambing hitam ya, teman-teman, yang aku jelasin ini kambing hitam lagi nih yang kedua ini. Jadi pasanganku ini ketika dia pakai baju itu selalu sama dengan warna baju mantannya gitu loh. Kayak dia ke acara nih, warnanya pakai baju warna putih, mantannya juga pakai baju warna putih. Dia pakai sepatu merek ini, juga pakai sepatu merek ini, dan itu kan dibesarkan nih sama akun-akun tertentu gitu kan, dan itu akan lewat di FYP ku gitu loh supaya aku ngeliat. Jadi kan otak nih kan mikir kayak, oh dia masih chat-chatan ya sama mantannya gitu. Kalau dia masih chat-chatan sama mantannya, kenapa dia nggak minta tolong sama mantannya aja gitu? Kenapa minta tolong sama aku gitu kan? Jadi mikirnya kayak,
Karena sama persis teman-teman, bajunya sama, sepatunya sama, sampai si laki-laki bikin lagu sempurna, upload lagu sempurna. Nah si ceweknya bikin story lagu sempurna, mamanya bikin story lagu sempurna juga di hari yang sama atau satu hari yang berbeda gitu loh. Dan itu kan nanti dikomparekan gitu loh, dan itu akan lewatkan di FYP ku, dan aku kayak mikir kayak kayaknya mereka nih masih berhubungan deh, aku bilang. Karena Sukma si laki-laki ini, dia bilang nggak ada yang nolongin dia sama sekali gitu loh. Jadi kan aku menganggap mencap dia ini kan pembohong. Kalau dia masih chat-chatan sama sama mantannya, minta tolong aja sama mantannya gitu, minta obatin gitu loh. Minta tarikan raganya, kenapa jadi minta tolong sama aku gitu kan mikirnya. Cuma aku nggak langsung eh kayak apa ya, aku tuh merenung gitu loh. Kenapa ya bisa sama ya? Kenapa ya? Kenapa ya aku bilang kayak gitu? Kenapa ya aku bilang? Ternyata aku baru tahu bahwa si perempuan itu dan keluarganya ditarik juga sukmanya, dikontrol. Jadi hanya untuk mengontrol sepatu, pakai sepatu yang sama, pakai baju yang sama, seolah-olah mereka masih chat-chatan, itu gampang banget. Karena kan dua-duanya sama-sama dikontrol. Jadi kayak terhubung gitu loh. Kayak perintahnya tuh terhubung gitu. Padahal gitu, akhirnya aku kayak saking keponya aku akhirnya ketemu sama Sukma si perempuan itu, dan wah, ketika ketemu aku sudah tahu kan, oh dikontrol juga, korbannya dia juga. Nah, akhirnya sudah nggak dipakai lagi si perempuan itu untuk jadi manipulasi manipulasi itu gitu loh. Jadi kambing hitam gitu, seolah-olah masih ada hubungan. Karena aku sudah tahu gitu loh. Jadi memang apa ya? eh Kambing hitam itu selalu dicari gitu loh, buat buat kita tuh jadinya marahnya tuh yang harusnya ke pelaku jadinya belok ke orang lain gitu loh. Fokus kita tuh jadinya ke orang lain, dicari kambing hitam gitu loh. Itu gunanya kambing hitam teman-teman, supaya kita tuh nggak fokus ke pelakunya tapi fokusnya ke kambing hitamnya itu. Ada juga kambing hitam yang kayak gini teman-teman. eh Misalkan ada korban nih speak up, aku dijahatin orang nih, dijahatin pelaku, tapi dia nggak nyebut nama, nyebut ciri-ciri gitu loh. Nanti si pelaku akan mengarahkan beberapa orang untuk menyudutkan satu orang gitu loh, yang dijadikan kambing hitam dan viral gitu kan. Dia nih yang dimaksud sama si korban nih. Nah, harusnya kan si korban kalau merasa itu bukan pelakunya, dia kan klarifikasi teman-teman untuk menolong si orang terdekatnya yang dituduh gitu kan. Tapi si korban ini dikontrol agar tidak bisa ngebela gitu loh. Dibikin raganya tuh kayak kebungkam gitu loh, nggak bisa ngebela, diem. Akhirnya kalau dia diem, sama dengan seperti mengiyakan berita tersebut bahwa pelakunya adalah si kambing hitam itu, padahal bukan gitu. Padahal bukan gitu. Akhirnya pelaku yang sebenarnya tidak pernah terungkap. Jadi itulah kambing hitam teman-teman. Kambing hitam itu adalah supaya dalang sebenarnya tuh nggak pernah kelihatan. Maka dicarikanlah kambing hitam gitu loh. Dicarikanlah orang lain yang terlihat jahat agar kita fokusnya ke dia gitu. Gitu sih. Dalam narik sukma itu, ketika dia mengontrol banyak orang itu akan jadi sebuah cerita, kayak seperti film jadinya gitu loh. Dan dia sutradaranya gitu. Jadi sukma-sukma itu dia mainkan tuh peran, dan akhirnya raganya akan berlaku seperti itu. Kayak dikontrol teman-teman. Gitu.